Enak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala nabiyya ba'da, la hawla wala quwwata illa billah. Anak-anakku yang sangat kami cintai, pada pagi hari ini, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Tetap semangat. Alhamdulillah. Beri tepuk tangan dulu supaya tidak ngantuk, biar kita semangat. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anakku, pada pagi hari ini Pak Guru akan membawakan mata pelajaran fikih tentang materi makanan halal dan makanan haram. Mudah-mudahan harapan besar dari Pak Guru, semoga apa yang nantinya kita pelajari pada pagi hari ini, semoga kita semua ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai materi, Pak Guru akan bertanya kepada kalian tentang teman-teman kalian ini semuanya sudah masuk semua, nggih? Ya, masuk Pak Guru. Iya, masuk, Pak. Semuanya Masuk lengkap. Kebersihannya saya lihat di sudut-sudut pojok kelas ini semuanya juga bersih. Terima kasih anak-anakku sekalian. Nggih. Karena kebersihan itu adalah an-nadhofatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Kalau di kelasnya tidak bersih, kalau di kelasnya kotor, maka nanti kita tidak akan mendapatkan ilmu. Ilmunya agak kerasan. Untuk itu, saya memberikan semangat kepada anak-anak yang sudah melaksanakan piket pada hari ini. Mudah-mudahan semuanya yang piket pada pagi hari ini mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mempelajari materi pada pagi hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ilmu yang kita pelajari pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang berguna. Untuk itulah saya ingin dari kalian, siapa ya kira-kira ketua kelasnya ya, yang memimpin doa ya? Oh Iya, ya, Pak Hasyim. Pak Anak Hasyim, Anak Samsul Hasyim, silakan memimpin doa yang sudah doanya di-share oleh Pak Guru. Silakan Anak Samsul Hasyim. Tunggu Pak, masih ketutupan, yang lain saja Pak. Oh iya, boleh. Bu Winarni, apa Anak Winarni? Oh iya Pak, Anak yang cantik, yang pintar, yang cerdas ini silakan Anak Winarni memimpin Ayo doa. teman-teman, kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna ya Rabbi fahman wal mursalin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin fi afiyati ya arhamar rahim. Alhamdulillah, amin. Terima kasih anak-anakku kepada Anak Winarni yang sudah memimpin doa, dan mudah-mudahan doa ini adalah doa agar mudah menghafal sekaligus bisa memfaham ilmu yang kita pelajari. Baiklah, anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini marilah sebelum pelajaran materi makanan dan halal kita mulai, terlebih dahulu Pak Guru akan membacakan tentang capaian pembelajaran. Peserta didik harus mampu menganalisis tentang ketentuan makanan halal dan haram. Dan tujuannya adalah termasuk salah satunya peserta didik nantinya bisa menguasai dan menganalisis yang berkaitan tentang
pengetahuan makanan atau minuman yang halal dan haram dengan baik dan benar, sehingga nantinya mereka bisa mengidentifikasi serta bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk perwujudan insan yang soleh dan sosial. Itulah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sekarang kita lanjut, anak-anakku. Pengertian makanan halal. Kata halal itu adalah berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah disahkan atau diizinkan atau diperbolehkan. Dalam bahasa Arab disebut halalun, yaitu sesuatu yang boleh. Berarti kalau kita makan yang halal, maka kita makan yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Wa ta'ala. Yang kedua, yakni pengertian dari makanan yang halal adalah makanan yang dibolehkan untuk dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Kita tahu anak-anak bahwa semua makanan yang ada di dunia ini itu adalah hukumnya halal, adalah hukumnya boleh untuk dimakan. Makan. Lalu yang tidak boleh dimakan itu bagaimana anak-anak? Yakni kecuali nanti makanan itu terdapat dalil yang melarang untuk dimakan. Jadi makanan itu dapat berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti ubi, seperti nasi, seperti buah-buahan, ataupun makanan itu berasal dari hewan. Bisa jadi nanti ada dagingnya sapi, bisa nanti dagingnya kambing, dan lain sebagainya. Makanya makanan yang halal untuk dimakan adalah makanan apa? Makanan yang membawa kemanfaatan, makanan yang membawa kemaslahatan, dan juga makanan itu tidak membahayakan bagi tubuh ataupun akal kita. Nah, semoga nanti dan ke depan apa yang kita makan oleh kita, keluarga kita, semuanya halal sehingga nanti semua ibadah kita dan anak-anak kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Nah, kemudian anak-anak pengertian dari makanan selanjutnya adalah makanan yang tidak membahayakan. Kalau makanan Ya, apa putus? Bu Nuri, bisa mendengar, ta? Tidak mendengar. Putus. Selanjutnya, anak-anakku, pengertian makanan halal adalah makanan yang tidak mengandung madorot, yang tidak membahayakan. Sampai di sini anak-anak pengertian makanan halal bisa dimengerti? Bisa, Pak. Sampun, Pak. Bisa. Alhamdulillah. Selanjutnya anak-anak tentang dalil ataupun hujah tentang makanan halal. Kita ambil dari ayat suci Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul adzim. Anak-anakku sekalian, sudah mengerti tentang ayat yang dibaca Pak Guru tadi? Sudah, Pak. Sudah. Belum? Sudah. Menjelaskan apa, Pak, ayatnya, Kalau Pak? belum, nah ini saya Ya, Pak Guru Pak. terangkan sedikit tentang arti dari ayat firman Allah yang berkaitan dengan makanan halal. Artinya ayat ini adalah, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Anak-anakku sekalian,
sebenarnya banyak ayat Al-Quran maupun hadis yang menerangkan tentang makanan halal maupun makanan haram. Jadi, kalau kita merujuk pada ayat ini, bahwa Allah menjelaskan ataupun memerintahkan kepada manusia agar memakan makanan yang halal yang telah tersedia di muka bumi ini. Kita tahu bahwa semua yang diciptakan oleh Allah itu adalah untuk manusia. Iya. Manusia. Maka berarti setiap muslim itu harus memilih makanan yang jenis dan sifatnya halal serta bergizi anak-anak. Kita tahu bahwa kita dulu diajarkan oleh ibu dan bapak guru kita waktu kecil makan 4 sehat, 5 sempurna. Nah, agar tubuh kita menjadi sehat, agar jiwa kita menjadi kuat. Nah, selanjutnya, anak-anakku sekalian, kita akan mengenal tentang macam makanan halal. Berdasarkan dalil tadi yang Pak Guru baca di atas, bahwa dapat disimpulkan mengkonsumsi makanan yang halal itu harus sesuai dengan ketentuan agama Islam. Nah, di sini macam-macam, adapun macam-macam makanan yang halal adalah diantaranya sebagai berikut. Bisa kalian baca di buku materi. Bisa dilihat ya anak-anak ya. Ya. Insya Allah, Bapak. Oke, yang pertama adalah semua makanan yang baik, yang halal adalah makanan yang boleh dimakan menurut syariat Islam. Jadi, makanan yang ada dengan catatan baik, artinya itu makanan yang baik, yang bermanfaat untuk tubuh, serta tidak ada dalil yang melarang untuk dimakan. Yang kedua adalah macam makanan halal, makanan yang tidak menjijikkan. Ingat, kita tahu bahwa ada makanan yang bersih, ada makanan yang kotor. Maka itu boleh dimakan. Adapun makanan yang kotor, bahkan kalau menjijikkan, maka itu tidak boleh dimakan. Nah, berarti kalau makanan yang tidak menjijikkan, berarti itu termasuk makanan halal apa haram anak-anak? Makanan halal. Pinter anak-anakku sekalian. Selanjutnya, makanan yang tidak berbahaya bagi tubuh. Ingat, tidak semua makanan itu boleh dimakan. Artinya makanan itu ada yang boleh, ada yang tidak boleh, ada yang membahayakan untuk tubuh, dan ada yang tidak berbahaya. Nah, kalau makanan itu memang berbahaya bagi tubuh, maka hendaklah makanan itu dihindari agar tubuh kita tidak sakit. Sekarang banyak, mudah-mudahan orang-orang tua kita, saudara-saudara kita, murid-murid kita yang saat ini sedang sakit, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selanjutnya anak-anak, jenis macam makanan halal selanjutnya adalah semua jenis makanan yang tidak diharamkan. Pokoknya semua jenis makanan yang tidak diharamkan, maka berarti boleh. Makanan selanjutnya adalah makanan halal dan didapat dengan cara yang halal pula. Kita tahu bahwa ada makanan yang halal, tapi tidak hasil sendiri. Hasil apa anak-anak? Hasil mencuri. Maka itu adalah haram. Makanya di sini adalah makanan halal dan didapat dengan cara yang halal pula. Oke, sampai macam-macam makanan halal di sini bisa dipahami anak-anak? Insya Allah, Pak. Paham sudah Pak Guru, paham. Alhamdulillah. Selanjutnya Pak Guru melanjutkan materi buku selanjutnya. Ingat, di dalam Islam halalnya suatu makanan maupun minuman setidaknya itu harus meliputi dari 3 hal. Kalau 3 hal ini tidak ada, maka jangan katakan itu halal maupun haram. Kita tengok apa isinya dari tiga
tiga bentuk ini. Yang pertama adalah halal karena zatnya. Apa itu Pak Guru halal karena zatnya? Artinya benda itu memang tidak dilarang oleh hukum syara. Seperti kalau kita makan nasi, itu kan berarti boleh. Zatnya boleh. Kita meminum susu, kita makan telur. Anak Winar nih biasanya pakai telur apa ini? Telur asin apa telur ayam? Telur Apa dadar ayam, Pak. ceplok? Oh, Telur telur ayam, ayam. Pak. Bergizi, nggih. Anak Hasim biasanya pakai telur apa? Telur bebek, Pak Telur Guru. bebek. Walah. Anak Siti Magniatun biasanya pakai susu apa ini? Susu sapi, Pak. Susu sapi. Anak Nuri Oke, Pak. nasi jagung. Apa nasi kebuli? Masih kebuli, Pak. Walah, Enak itu, kesukaan Pak Pak. Guru juga itu. Nggih, alhamdulillah. Berarti makanan-makanan yang kalian sebutkan itu adalah merupakan makanan yang halal karena memang zatnya juga halal. Halal. Yang kedua, kriteria makanan itu adalah halal karena memang cara memperolehnya juga halal. Apa artinya itu? Sesuatu yang halal harus diperoleh dengan cara yang halal pula. Nah, sesuatu yang halal, tetapi kalau cara mendapatkannya tidak dengan sesuatu dengan hukum syara, maka menjadi haram. Contohnya apa? Seperti kalau kita kalau ada orang apa mencuri ya, Iya, Pak. uangnya Pak, makan. halal. Nggih, tapi kalau hasil mencuri maka uangnya bisa menjadi haram. Haram. Berasnya halal, tapi kalau hasil menipu maka berasnya menjadi haram. Haram. Makanya hati-hati anak-anak nggih. Iya, Pak. Selanjutnya yang ketiga adalah halal karena cara pengolahannya. Nah, biasanya ini kadang ibu-ibu, makanya hati-hati, nggih. Apa artinya itu Pak Guru? Halal tapi karena cara pengolahannya, artinya selain sesuatu yang halal itu memang harus diperoleh dengan cara yang halal, cara atau proses pengolahannya juga harus benar. Seperti apa contohnya anak-anak? Nah, ini saya contohkan satu, nggih. Ada hewan seperti kambing, seperti ayam, seperti sapi. Ketiga hewan itu kalau disembelih dengan cara yang tidak sesuai, tidak dengan hukum Islam, maka daging ayam, daging sapi, daging kambing itu menjadi halal apa haram? Haram, Pak Guru. Haram. Iya. Guru. Kenapa haram? Karena memang caranya menyembelih tidak sesuai dengan hukum Syariat Islam. Nah, sampai di sini anak-anak bisa paham? Insya Allah, Pak Pak. Guru. Pak. Alhamdulillah. Selanjutnya, jenis-jenis makanan yang halal. Ingat, semuanya makanan yang baik, yang tidak kotor sekaligus dan tidak menyucikan. Bisa dilihat di buku, semua makanan yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta tidak dilarang oleh Rasul. Semua makanan yang tidak memberi madorot, tidak membahayakan kesehatan jasmani dan tidak juga merusak akal, tidak merusak moral maupun tidak merusak akidah. Itu adalah jenis-jenis makanan yang halal. Selanjutnya, anak-anak, kita harus membiasakan, harus mengkonsumsi makanan yang halal. Kenapa Pak Guru kok itu bisa kita perintahkan untuk mengkonsumsi? Kenapa? Karena kalau kita memakan yang halal, maka doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Seperti tadi doanya anak Winarni, saya yakin anak Winarni tadi makan yang halal, jadi doanya mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Membiasakan mengkonsumsi makanan yang halal. Begitu banyaknya karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya, di antaranya adalah sebagian kecil karunia-Nya adalah
Allah menciptakan tumbuhan dan hewan yang dapat dimanfaatkan untuk kelangsungan hidup manusia. Nah, sebagian makhluk ciptaan Allah itu manusia tidak akan bisa hidup tanpa adanya makanan. Betul apa tidak? Betul. Oke. Nah, karena itu makanan adalah kebutuhan manusia yang paling mendasar, yang paling utama. Makanya jenis makanan yang ada di alam ini itu tidak semuanya halal atau tidak semuanya boleh dimakan. Tetapi ada pula yang diharamkan atau dilarang untuk dikonsumsi oleh umat Islam. Makanya makanan yang halal menurut hukum Islam itu ada dua. Di antaranya adalah makanan halal yang ada di darat maupun makanan halal yang ada di dalam air. Nah, sekarang kita membiasakan mengkonsumsi makanan yang halal. Pertama adalah membiasakan membeli makan makanan dari tempat yang sudah dipercaya. Kita tahu anak-anak, kalau kita membeli makanan yang sudah di tempat yang terbiasa, maka insya Allah makanan itu mudah dipercaya. Nah, kalau kita tidak tahu siapa nanti yang menjual, ini cara pengolahannya bagaimana, kita kan tidak tahu. Makanya kalau kita sudah terbiasa dengan tempat yang sudah terpercaya, maka insya Allah menjadi halal. Yang kedua, biasakan membeli makanan-makanan dengan uang yang memang diperoleh dengan cara yang halal. Selanjutnya, menghindari mengkonsumsi makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yang keempat, selalu menyadari bahwa mengkonsumsi makanan haram dapat berakibat buruk bagi tubuh dan kesehatan kita. Yang terakhir, senantiasa mengkonsumsi makanan yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, sampai di sini membiasakan mengkonsumsi bisa dipaham, nggih? Nggih, Pak. Sama Bapak. Nah, terakhir, anak-anak kita amati dua gambar itu. Ada makanan halal dan ada makanan haram. Ayo, anak Nuri, Diana, yang atas Iya, Pak. itu hewan apa namanya? Hewan sapi. Oh, sapi. Oh iya, iya, betul. Betul ya, anak Minar nih, itu hewan sapi ya. Iya, Pak, itu besar. Besar Sapinya. hewan sapi. Ya, itu jenis sapi limosin itu, nggih. Oh, Nah, iya, Pak. itu termasuk adalah makanan halal. Kalau memang sapi itu disembelih dengan cara yang benar. Benar. Halo, kira-kira sapi kalau disembelih nanti dagingnya bisa dibuat apa saja? Soto. Dikonsumsi Rawon. kurban. Rawon, Buat sate. nggih. Rawon. Buat Kurban. dendeng. Kok macet, Pak? Soto bisa, dendeng, wah macam-macam. Nah, Rendang. nggih. Anak Samsul Hasim bisa dengar suara Pak Guru? Ya, bisa, Pak. Bisa. Oke. Kira-kira apa itu anak Samsul Hasim yang hewan kedua yang bawah? Yang bawah itu, kenapa itu, Pak? Kok mencutut Ayo, itu, apa Pak? itu? Itu jenis makanan haram. Haram. Babi, Nggih. Pak. Babi. Oh iya, betul anak Hasim, itu namanya babi. Ingat nggih, babi itu meskipun disembelih tetap dagingnya menjadi haram. Ingat, kita tahu nggih, ada hadisnya Rasulullah, man akala lukmatan min haramin lam tuqbal sholatuhu hatta arba'ina yauman. Barang siapa yang memakan makanan haram meskipun hanya satu suapan, maka sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai 40 hari. Kalau satu suapan saja berbahayanya sampai 40 hari. Enggak berbahaya, Kak. Oke, makanya bahaya. Untuk itulah anak-anak sekalian, hendaklah kita menghindari makanan-makanan yang haram, dan hendaklah kita senantiasa berupaya
untuk memakan makanan yang halal. Sampai di sini kira-kira anak-anak didik. Terima kasih. Semoga keterangan dari Pak Guru ini menjadi keterangan maupun ilmu yang bermanfaat. Amin, amin ya robbal Alamin. alamin. Kira-kira ada pertanyaan dari Pak Guru, anak-anak? Tidak, Pak. Sudah Ya, Pak. paham. Sudah paham, Alhamdulillah. Oke, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa dengan doa Alhamdulillah dan bacaan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak-anakku, semoga kita besok bertemu kembali. Assalamualaikum Ya, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.